Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Di videoku kali ini aku masih mau ngebahas mengenai FR bidang kompetensi tes wawasan kebangsaan. Karena kalau kita lihat dari nilai ya teman-teman, di situ tes wawasan kebangsaan ini bisa tergolong yang paling sulit ya teman-teman di tahun 2021 ini, karena banyak yang nilainya tuh jomplang gitu, yang TIU dengan TKP tuh tinggi, lalu yang TWK maksudnya ya standar-standar aja. Tetapi bukan berarti nggak mungkin ya buat teman-teman kalau memang sudah giat belajar, udah maksimal ikhtiarnya, maksimal doanya, tetap teman-teman juga pasti bisa dapatkan nilai TWK yang maksimal. Nah, informasi tes wawasan kebangsaan di sini banyak 50-50 gitu ya teman-teman. Penalaran 50% penalaran dan 50% itu ada juga yang hafalan, terutama mengenai sejarah kemerdekaan gitu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman untuk mengantisipasi, jadi teman-teman memang belajar hafalan, belajar juga penalaran gitu ya teman-teman. Oke, supaya efektif, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Untuk soal yang pertama, kita langsung lihat pertanyaannya ya teman-teman. Nanti kalau dari pertanyaan kita belum dapat intinya, ataupun kita mengharuskan membaca semuanya, baru kita baca gitu ya teman-teman, triknya di TWK. Sehingga saat ada kelompok tertentu yang berupaya mengganti bentuk NKRI menjadi negara Islam tidak sesuai dengan, udah dapat intinya kayaknya teman-teman, jadi kita nggak perlu baca semuanya juga, kita udah tahu maknanya gitu ya teman-teman. Jadi melanggar apa gitu atau tidak sesuai dengan apa gitu ya teman-teman jika bentuk NKRI ini menjadi negara Islam. Yang A, Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ataukah yang B, Pancasila sila kedua, ataukah yang C, upaya masyarakat lain, ataukah yang D, cita-cita bangsa, E, keinginan para petinggi. Jawabannya adalah yap, benar sekali yang A ya teman-teman. Di sini yaitu sila pertama mengandung pengertian antara lain pengabdian terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjamin untuk melakukannya menurut keyakinan masing-masing. Pengabdian terhadap Tuhan yang Maha Esa dapat dilaksanakan bila penghormatan terhadap hak asasi manusia mendapat pengakuan berupa jaminan terhadap kemerdekaan beragama. Sehingga saat ada kelompok tertentu yang berupaya mengganti bentuk NKRI menjadi negara Islam, ini berarti tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya teman-teman. Kalau kita kalau kita baca semuanya nih soalnya nih, malah kita nanti jadi bingung. Yang penting intinya kalau kita udah baca pertanyaan terus kita udah ngerti maknanya, karena sebelum-sebelumnya itu hanya kalimat pengantar bla 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 gitu ya teman-teman. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang nomor 2, kita coba langsung ke pertanyaannya ya teman-teman. Bangga menggunakan produk Indonesia digalakan untuk mengatasi ancaman nirmiliter berdimensi. Udah dapat kan ya teman-teman intinya kan, tanpa harus kita membaca kalimat pengantarnya. Oke, yang A, ideologi, B, berbasis teknologi dan informasi, yang C, politik, D, sosial budaya, ataukah yang E, ekonomi. Jawabannya adalah yap, tepat sekali yang D ya teman-teman, sosial budaya. Kenapa? Karena dengan bangga menggunakan produk Indonesia di sini dapat meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya, memberikan dorongan pelestarian budaya lokal, serta memberi batasan bangsa. Hal ini karena media merupakan saluran yang memudahkan untuk transfer budaya, sehingga dapat mengatasi ancaman nirmiliter berdimensi sosial budaya berupa ancaman dari luar. Bisa ya teman-teman. Jadi di sini sesuai pertanyaannya, di sini bangga menggunakan produk Indonesia. Berarti itu lebih ke sosial budaya ya teman-teman, bukan ekonomi. Kecuali kalau yang di pertanyaannya itu seperti ini. Misalnya kita menggunakan produk dalam negeri itu adalah upaya untuk meningkatkan. Itu berarti ekonomi gitu ya teman-teman. Bisa ya? Bisa dong. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya kita coba langsung ke pertanyaan. Semangat perjuangan tersebut mencapai puncaknya pada, oke, kalau seperti ini sih kita nggak tahu ya perjuangan apa, jadi sebaiknya kita baca keseluruhan gitu ya teman-teman.
Budi Utomo merupakan organisasi perintis yang telah menjadi inspirasi bagi pertumbuhan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Organisasi ini mengawali bangkitnya semangat kebangsaan dalam proses sejarah pergerakan nasional yang terus menguat hingga pada tahun 1928 para pemuda Indonesia berikrar Sumpah Pemuda. Jadi di sini yang dipertanyakan, semangat perjuangan tersebut mencapai puncaknya adalah sebagai, berarti ini semangat perjuangan gitu ya teman-teman. Pilihan jawabannya yang A 17 Agustus 1945, B 15 Agustus 1940, C 10 November 1928, D 1 April 1945, ataukah yang E 28 Oktober 1928. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Jangan kita terkecoh dengan organisasi Budi Utomonya ya teman-teman. Jangan menjawab yang E 28 Oktober 1928 itu adalah Hari Sumpah Pemuda gitu ya teman-teman. Karena di sini yang dipertanyakan adalah semangat perjuangan tersebut mencapai puncaknya gitu ya teman-teman. Sedangkan organisasi Budi Utomo ini adalah perintis ya teman-teman, organisasi perintis untuk pertumbuhan organisasi pergerakan nasional gitu ya teman-teman. Jadi puncak pergerakannya itu tuh apa gitu ya, kemerdekaan itu sendiri tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang manajer di sebuah kantor mengangkat atau menaikkan pangkat saudaranya yang bekerja di kantornya, padahal ada pegawai lain yang lebih berkompeten. Tindakan tersebut termasuk dalam kasus A. Korupsi, B. Kolusi, C. Nepotisme, D. Familisme, ataukah yang E. Universalisme. Oke ya, jawabannya tepat sekali yang C ya teman-teman. Nepotisme di sini berarti adalah perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi-bagi sumber kepada pribadi-pribadi yang dekat dengan seseorang. Di sini mengutamakan pribadi yang dekat daripada yang memiliki kemampuan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Akhir-akhir ini, Doni sedang belajar memahami konsep nasionalisme di lingkungannya. Ia mendapati bahwa ukuran nasionalisme yang dipahami oleh sebagian generasi muda hanya sebatas perjuangan secara fisik, sehingga menyebabkan yang A. Kepudaran terhadap jiwa nasionalisme, yang B. Berkurangnya generasi muda yang mau belajar, yang C. Berkurangnya heroisme kaum muda, yang D. Berkurangnya eksistensi bangsa, yang E. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. Jawabannya adalah oke, tepat sekali yang A ya teman-teman. Karena generasi muda masih banyak memahami bahwa sikap dan perilaku nasionalisme di sini hanya sebatas perjuangan fisik, sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme di sini tidak diupayakan secara baik dan maksimal, dan terjadi kepudaran terhadap jiwa nasionalisme mereka. Karena di sini kan kuncinya di sini dari soal bahwa nasionalisme di sini pemuda tuh taunya hanya perjuangan secara fisik gitu ya teman-teman. Sedangkan sekarang kan kita Indonesia udah merdeka, udah nggak perang-perang lagi gitu kan ya. Jadi intinya menurut mereka anggapannya kalau nasionalisme itu perjuangan secara fisik. Berhubung karena udah nggak ada lagi perang-perang, udah merdeka, jadi ya mereka tuh pudar gitu terhadap jiwa nasionalisme gitu ya teman-teman. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sila dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan isi sila pertama dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sila ke-1 Pancasila ini mengandung butir-butir pengamalan beserta nilai-nilai dan maknanya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah atau kelas seperti di bawah ini kecuali. Ini berarti penerapan pengamalan Pancasila ke-1 di sekolah ya teman-teman, tapi yang nggak termasuk gitu ya teman-teman, kecuali di sini. Yang pertama, A. Menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Kalau ini menurut aku iya ya teman-teman, ini termasuk karena kalau sila pertama itu lebih banyak berkaitan dengan agama, saling menghormati, tidak membeda-bedakan gitu ya teman-teman. Yang B. Menunjukkan sikap toleran kepada semua warga sekolah. Oke, kita note dulu ya teman-teman. Yang C. Selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama. Oke, ini termasuk ya teman-teman. Yang D. Menjalankan perintah agama masing-masing, termasuk ini pasti ini kita analisisnya sederhana aja, ada kata agamanya gitu ya teman-teman.
Yang E, mengikuti kegiatan upacara di sekolah dengan hikmat. Berarti antara yang B dengan yang E gitu ya teman-teman. Kalau aku ini jawabannya adalah yang E ya teman-teman, mengikuti kegiatan upacara di sekolah dengan hikmat. Kenapa bukan yang B? Karena yang B di sini ada kata sikap toleran. Sikap toleran ini artinya itu saling menghargai, saling menghormati, dan tidak membeda-bedakan gitu ya teman-teman. Berarti itu berkaitan erat dengan sila yang pertama. Sedangkan kalau yang E ini mengikuti kegiatan upacara di sekolah dengan hikmat itu lebih ke pengamalan Pancasila sila ketiga. Bisa ya teman-teman? Ini untuk beberapa contoh ya teman-teman, dikutip dari berbagai sumber termasuk dalam buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD atau MI kelas 6 tahun 2017. Di sini pengamalan Pancasila sila pertama yang bisa diterapkan di sekolah gitu ya teman-teman. Yang pertama itu menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Yang kedua menunjukkan sikap toleran kepada semua warga sekolah. Yang ketiga selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama. Yang keempat menjalankan perintah agama masing-masing. Yang kelima tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Yang keenam menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan teman yang berbeda agama. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Memposisikan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, maka hal yang sesuai dengan konsekuensi tersebut seharusnya. Yang A, setiap peraturan atau hukum yang harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. B, wajib hukumnya bagi presiden untuk mematuhi dan menerapkan Pancasila dalam menjalankan pemerintahannya. Yang C, Pancasila digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan secara baik. Yang D, setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Yang E, perilaku maupun sikap masyarakat yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila. Oke, jadi kira-kira yang mana nih teman-teman? Hal yang sesuai dengan konsekuensi bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa. Oke ya, benar sekali jawabannya yang E ya teman-teman, yaitu perilaku maupun sikap masyarakat yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila. Mengapa demikian? Di sini karena kedudukan Pancasila di sini sebagai pandangan hidup. Berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah dan pedoman dalam segala kegiatan dan aktivitas hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari serta dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai perjanjian luhur, karenanya setiap sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia di sini hendaknya dijiwai dan merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang lain di sini lebih mengarah kepada Pancasila sebagai dasar negara. Gitu ya, bisa ya teman-teman. Sekian video kali ini, sampai jumpa di part berikutnya. Buat teman-teman rajin-rajin belajar gitu ya teman-teman, rajin-rajin latihan soal, begitulah kuncinya di tes wawasan kebangsaan, karena cukup luas ya teman-teman dan menjadi tantangan terberat di tes CPNS tahun 2021. Tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa ya, pasti bisa. Jadi buat teman-teman tes wawasan kebangsaan di sini cukup luas, jadi teman-teman memang harus memahami baik itu yang hafalan maupun yang penalaran gitu ya teman-teman. Oke, sekian videoku kali ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel aku. Kalau teman-teman sudah subscribe, jadi kalau aku upload video terbaru nanti langsung muncul di beranda teman-teman gitu ya. Dan kalau menurut teman-teman video aku ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya agar menyebar lebih manfaat lagi. Oke, thank you for watching and see you the next video and bye.